Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, kurang semangat ya. Jadi pagi-pagi harus semangat. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah. Oke ya. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah sehat ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak ibu perhatikan terlebih dahulu lingkungan kelasnya. Tengok kiri, kanan, depan dan belakang Ananda semuanya. Kalau ada sampah, silakan buang terlebih dahulu keluar. Kemudian kursi yang belum rapi dirapikan terlebih dahulu. Biar lingkungan kelas kita menjadi nyaman. Kelihatannya di belakang kita ada sampah. Boleh ibu minta tolong membongkarnya keluar kita? Terima kasih kita. Sudah selesai semuanya? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan ibu? Bagus sekali, sudah siap ya. Nah, teman-teman yang keluar tadi sudah masuk semua? Baguslah. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada ketua kelas. Silahkan pimpin doanya. Semoga dengan kita berdoa, proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kemudian tujuan pembelajaran hendak tercapai dengan baik. Sekali ya. Ibu mau bertanya, sebelumnya anak ibu sebelum berangkat sekolah tadi sudah pada sarapan? Jawabannya bervariasi ya, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kepada anak-anak ibu yang belum ini, kenapa belum sarapan? Yang perlu Ananda ketahui bahwa sarapan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena kita dalam proses berpikir, maka energi yang kita butuhkan juga akan banyak. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak ibu terlebih dahulu mengisi perutnya agar dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran. Jadi yang belum sarapan besok-besoknya sarapan ya sebelum berangkat sekolah. Sekarang ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik ya. Tita, Niva, Sinta, Via, Reni, Demira, Lisa, Putri, Pinky. Nah, Pinky, anak-anak ibu ada yang tahu teman Ananda Pinky ini kenapa? Kenapa tidak hadir pada hari ini? Oh, Putri tahu. Kenapa Putri? Jadi Pinky sakit. Nah, Pinky ini udah berapa hari tidak mengikuti pembelajaran? Sudah 3 hari. Kita doakan semoga Pinky cepat sembuh dan dapat kembali mengikuti pembelajaran. Oke. Minggu yang lalu anak-anak ibu ada yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Via. Silakan Via. Nah, benar yang disampaikan Via, bahwasanya kemarin itu kita akan membahas tentang ekosistem. Nah, anak-anak ibu tahu apa itu ekosistem? Kita tahu? Oke, kita akan mencoba ya. Silakan Tita. Ya, benar sekali yang disampaikan Tita, bahwasanya ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini dia meliputi ilmu. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu disebut juga dengan ekologi. Nah, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam
ekosistem ini kita membahas dua komponen. Ada yang ingat komponen apa saja yang kita bahas pada ekosistem ini? Ayo acungkan tangannya. Ya, benar sekali yang disebutkan oleh Via, bahwasanya komponen yang kita bahas pada ekosistem ini ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu adalah komponen yang hidup yang meliputi makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik itu kebalikan, komponen yang tidak hidup. Contohnya, ada yang tahu contohnya apa? Silakan, Putri. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Putri. Ada contohnya air, cahaya, tanah, dan lainnya. Pokok komponen yang tidak hidup. Nah, jadi kita sekarang akan membahas tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Pada hari ini kita belajar tentang apa? Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan modul di Google Classroom kepada Nana Ibu semuanya. Apakah Nana Ibu sudah membaca modul yang Ibu berikan? Ada yang belum ya? Nah, jadi diusahakan ya baca. Tujuannya apa? Agar Nana Ibu bisa dengan membaca akan banyak mengingat. Nah, dengan mengingat kita mampu mempertahankan memori tersebut, sehingga pada ujian kita akan lebih mudah menjawab. Nah, jadi Ibu juga memberikan modul tersebut sebagai pegangan bagi anak-anak Ibu sebelum mengikuti pembelajaran. Karena pada hari ini kita membahas materi yang ada di modul tersebut. Nah, jadi bagi anak-anak Ibu yang sudah membaca, jadi pada hari ini itu kita membahas tentang apa? Betul yang disampaikan oleh Via. Jadi kita pada hari ini akan membahas tentang perubahan lingkungan. Oke, sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 bulan Mei ya, 2021. Kita membahas tentang perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan. Jadi, perubahan lingkungan ini merupakan KD 3.11 dan 4.11 yang berkaitan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan, yaitu menjelaskan tentang pengertian perubahan lingkungan, yang kedua menjelaskan sifat-sifat polutan, yang ketiga faktor penyebab, yang keempat jenis-jenis, yang kelima dampak, yang keenam upaya, yang ketujuh ini upaya penanggulangan ya, yang ketujuh hubungan. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa mampu menjelaskan apa itu perubahan lingkungan, kemudian apa itu keseimbangan lingkungan. Nah, yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang sifat-sifat polutan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan apa saja faktor penyebab pencemaran lingkungan. Yang keempat, siswa mampu memahami jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Yang kelima, siswa mampu menjabarkan atau menganalisa dampak-dampak dari terjadinya perubahan ataupun pencemaran lingkungan. Dan yang keenam, siswa mampu menganalisa apa saja upaya penanggulangan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir,
siswa mampu mengetahui hubungan antara pencemaran lingkungan dengan kehidupan organisme. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, itulah yang nantinya akan kita pelajari tentang perubahan lingkungan ini. Nah, sebelumnya yang perlu kita ketahui bahwasannya kita berada di lingkungan. Nah, tempat kita berpijak, tempat kita beraktivitas, kemudian tempat kita melakukan segala sesuatu dan yang berada di sekitar kita itu adalah lingkungan. Nah, seperti ini, ada suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan pada saat sekarang ini. Nah, kita sebagai makhluk hidup atau organisme seperti tumbuhan ataupun hewan itu menghirup udara setiap hari, setiap detik, setiap waktu kita menghirup udara. Nah, udara tersebut menghirup oksigen lebih tepatnya ya. Jadi oksigen tersebut diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Nah, namun yang perlu kita ketahui di sini bahwa udara ini sudah tidak normal atau batasnya tersebut, kadar yang terkandung dalam udara tersebut sudah memberikan dampak yang begitu membahayakan. Nah, udara tersebut biasanya udara yang kita hirup adalah udara yang bersih. Nah, sekarang udara yang kita hirup itu adalah udara yang mengandung hal-hal yang dapat membahayakan terhadap kesehatan kita. Nah, untuk itu kita perlu sebagai makhluk hidup atau komponen yang ada di lingkungan tersebut menjaga, melestarikan dan mengelola lingkungan tersebut. Nah, oke. Jadi kita akan membahas satu persatu tentang perubahan lingkungan ini. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari perubahan lingkungan. Nah, untuk pengertian dari perubahan lingkungan, ada anak-anak ibu yang tahu? Oke. Baiklah, ibu saja yang menjelaskan ya. Jadi sebelumnya ibu bertanya kepada anak-anak ibu, apakah suara ibu sampai ke belakang? Terdengar sampai ke belakang, Mbak? Ya, alhamdulillah sampai ya. Jadi ibu harapkan apa yang ibu jelaskan anak-anak ibu bisa memahaminya. Kita lanjut. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian perubahan lingkungan serta keseimbangan lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri dia terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu terdiri yang disebut juga dengan komponen hidup yang terdiri dari makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia. Kemudian ada komponen satu lagi, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Dia kebalikan dari komponen biotik. Contohnya batu, air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Banyak ya di lingkungan. Nah, kemudian keseimbangan lingkungan. Lingkungan yang seimbang itu dia dikatakan seimbang apabila dia memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Yang dimaksud dengan daya lenting itu apa? Yaitu kemampuan lingkungan untuk pulih ke keadaan normal kembali dari perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan. Kemudian daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung seluruh aktivitas makhluk hidup yang ada di lingkungan. Oke, cukup ya, mengerti. Nah, jadi intinya suatu perubahan kalau dia melebihi batas lingkungan atau daya lenting dan daya dukung lingkungan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan tersebut tidak seimbang lagi atau mengalami perubahan ataupun mengalami pencemaran lingkungan. Di sini dapat kita artikan bahwa pencemaran lingkungan itu merupakan. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ada anak ibu yang tahu? Silakan Putri. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Putri bahwasanya pencemaran lingkungan itu adalah masuknya suatu zat, baik itu materi ataupun zat berupa energi, masuk ke dalam lingkungan
baik itu disebabkan oleh faktor alam ataupun manusia sehingga merubah tatanan lingkungan. Ia tidak berfungsi dengan semestinya. Jadi, pencemaran lingkungan ini juga dapat diartikan sebagai bentuk suatu proses perubahan yang besar yang terjadi di alam, baik yang terjadi disebabkan oleh manusia sehingga menimbulkan dampak ya. Oke, bagus sekali. Nah, untuk pengertian dan perubahan lingkungan ini, Ananda dapat memahaminya? Alhamdulillah. Kita lanjut. Berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat polutan. Nah, untuk sifat-sifat polutan itu sendiri dia terdiri atas dua. Ada sifat sementara dan sifat yang lama. Jadi sifatnya itu dalam kurun waktu yang lama, perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama dan sementara. Jadi suatu zat itu dapat dikatakan sebagai polutan apabila yang pertama dia berada pada kondisi, waktu dan tempat yang tidak tepat, kemudian jumlahnya yang berlebihan atau melebihi batas normal, dan yang ketiga itu menimbulkan berbagai dampak atau penyakit. Paham ya? Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang faktor penyebab. Nah, di sini tadi Ibu sudah menyinggung ada beberapa faktor. Nah, ada anak Ibu yang teringat apa yang Ibu sampaikan tadi? Ada dua faktor. Nah, di sini Ibu akan memberikan clue. Ada faktor, jadi ada faktor alam dan satu lagi, ya benar yang disampaikan dia, ada faktor manusia. Nah, faktor alam ini terjadi karena proses alam itu sendiri. Contohnya tanah longsor, banjir, gempa bumi, yang menyebabkan terjadi perubahan pada lingkungan. Nah, yang kedua itu adalah faktor manusia. Contohnya faktor manusia yang disebabkan oleh manusia apa? Membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Memakai kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan. Itu akan menyebabkan perubahan yang terjadi pada lingkungan. Nah, yang perlu kita ketahui, sadar atau tidak sadarnya kita sebagai makhluk hidup, bahwasanya manusia ini sudah berkontribusi terhadap terjadinya perubahan lingkungan. Dalam bentuk apa? Salah satunya jumlah penduduk yang melebihi atau jumlah penduduk yang banyak yang tidak terkendali, karena dengan padatnya penduduk tersebut, kemudian dengan perilaku yang tidak menerapkan etika lingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Kemudian selain itu, karena dengan jumlah penduduk yang banyak, otomatis nanti misalkan dari setiap pribadi kita memiliki motor atau kendaraan seperti Honda. Nah, setiap pribadi kita memiliki kendaraan tersebut dan kita bawa. Polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut atau dari bahan bakar yang ditimbulkan dari kendaraan tersebut itu akan menimbulkan polusi. Cobalah, nggak terhitung banyaknya kita yang memakai kendaraan di setiap pribadi kita, tapi coba kita terapkan kesehatan atau lingkungan yang sehat di kehidupan kita. Walaupun kita banyak, tetapi untuk menjaga atau kita cinta terhadap lingkungan, kita bisa saja menaiki bus. Nah, kadang dalam satu bus itu terdiri dari 40 orang. Nah, setelah kita membahas tentang jenis-jenis, nah berdasarkan jenis-jenis ini, berdasarkan tempatnya ada pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Nah, untuk pencemaran pengelompokannya berdasarkan sumber atau bahan polutannya itu ada kimiawi, biologi, dan fisika. Nah, untuk biologi itu sendiri contohnya itu adalah bakteri E. coli. Nah, berikutnya pengelompokan berdasarkan tingkatannya. Ada yang ringan, ada yang akut, dan ada yang kronis. Nah, yang lebih parahnya lagi dampak yang ditimbulkan atau penyebabnya tersebut yaitu yang kronis. Itu akan menyebabkan kematian. Nah, itulah jenis-jenis dari pencemaran. Nah, terjadinya perubahan itu akan menimbulkan dampak. Nah, dampak
Nah, di sini anak-anak Ibu ada yang tahu apa dampak yang ditimbulkan dari perubahan lingkungan? Nah, silakan pada lihat. Oke, dampak yang ditimbulkan dari perubahan lingkungan itu salah satunya jadi ada 6 tingkatan. Ada dampak yang ditimbulkan dari segi gangguan estetika. Nah, misalkan kalau kita lihat sampah yang berada dengan jumlah yang lebih batas itu akan menyebabkan penumpukan, akan membuat mata kita menjadi geli. Nah, kemudian selain itu juga akan menyebabkan kerusakan properti. Nah, karena ada tumpukan sampah juga akan menimbulkan kerusakan properti. Salah satunya logam, itu akan menyebabkan logam perkataan pada logam. Kemudian dampak yang ditimbulkan berikutnya itu adalah kesehatan. Akan seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, akan menimbulkan penyakit, kemudian penyakit yang menular. Nah, itu akan menjadi poin penting bagi kita semua untuk tetap menjaga lingkungan. Nah, berikutnya kita dapat melihat dari segi ekosistem. Nah, ini akan mencakup yang lebih luasnya dampak yang ditimbulkan. Itu akan kalau tadi di sawah ya kan seperti penggunaan insektisida juga akan merusak ekosistem sawah. Dan kemudian pembuangan deterjen di air akan menyebabkan ekosistem kerusakan pada ekosistem air dan kerusakan pada ekosistem lainnya. Nah, itulah dampak yang ditimbulkan. Nah, untuk berikutnya upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan ini poin yang paling pentingnya itu adalah penerapan etika lingkungan. Di mana yang paling penting yang berperan penting dalam lingkungan itu adalah komponen yang ada di dalamnya dengan menerapkan etika lingkungan seperti membuang sampah di tempatnya, kemudian mengolah limbah dengan baik. Nah, hal tersebut tidak akan menyebabkan terjadinya pencemaran atau perubahan pada lingkungan. Nah, selain etika lingkungan, kita juga bisa menempatkan suatu area pabrik. Nah, karena yang kita tahu bahwa polusi yang dikeluarkan oleh pabrik itu sangat berbahaya, akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan, termasuk kepada kita sebagai manusia dan ataupun kepada organisme lainnya. Berikutnya, upaya yang dapat kita lakukan yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan. Nah, menetapkan peraturan perundang-undangan itu akan membuat sanksi yang dibuat tersebut akan membuat si pelanggar akan menjadi jerah. Nah, akan dikenakan denda bagi orang-orang yang tidak menaati peraturan tentang lingkungan. Nah, sehingga orang-orang tersebut tidak akan mengulangi hal-hal tersebut kembali. Dia akan tahu bagaimana dampak yang akan ditimbulkan ketika dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan etika lingkungan. Nah, berikutnya upaya yang dapat kita lakukan yaitu melakukan penghijauan. Hal ini dapat mengatasi semua pencemaran yang ada di lingkungan, ya, baik itu pencemaran udara. Nah, polusi-polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan motor itu akan dapat diserap oleh tumbuhan yang ada di tepi-tepi jalan, sehingga udara pun yang kita hirup tetap udara bersih, karena pohon tersebut dapat menetralisir polusi-polusi yang ada atau yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut, sehingga dia tidak berdampak terhadap kesehatan organisme baik manusia ataupun hewan. Nah, selain hal tersebut, tadi kan ada upaya penanggulangan, baik melakukan reboisasi, menetapkan peraturan undang-undang tentang lingkungan, kemudian menetapkan area pabrik yang jauh dari pemukiman, kemudian apalagi yaitu mengatur sistem pembuangan limbah. Nah, dari upaya penanggulangan tersebut, tentu kita akan mengetahui hubungan antara pencemaran lingkungan dengan kehidupan organisme atau makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tadi yang sudah dijelaskan kembali, dan Ibu tekankan lagi bahwasanya yang menjadi berperan penting dalam pencemaran lingkungan itu adalah komponen yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Nah,
Pencemaran tidak akan terjadi kalau tidak ada pelanggaran terhadap lingkungan, seperti pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Kemudian, apalagi banyak contoh lainnya atau penggunaan kendaraan bermotor yang tidak sesuai aturan serta menggunakan kendaraan bermotor yang memiliki suara yang bising. Nah, hubungan tersebut akan kita ketahui ketika akan terjadinya dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Kemudian ketika kita menerapkan etika lingkungan, kemudian peraturan lingkungan dengan baik, dengan bijak, terutama pengelolaan, penjagaan, dan pelestarian lingkungan, tentu lingkungan tersebut akan bermanfaat kepada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Dia tidak akan menimbulkan dampak yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. Bahkan dia akan memberikan manfaat terhadap kehidupan. Nah, itulah hubungan. Karena dengan mengetahui perubahan tersebut, kita akan melihat ada hubungannya antara kehidupan organisme dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Nah, dari materi mulai dari pengertian perubahan lingkungan, sifat-sifat, serta penyebab perubahan lingkungan, jenis-jenis, dampak, upaya penanggulangan perubahan lingkungan, kemudian hubungan lingkungan hidup dengan hubungan pencemaran lingkungan dengan kehidupan organisme. Dari ketujuh materi yang telah dijelaskan, apakah anak-anak ibu semua paham? Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke proses berikutnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, berikutnya ibu akan melakukan kegiatan diskusi. Nah, jadi kita di dalam proses pembelajaran ini tidak hanya mendapatkan teorinya saja, namun prakteknya kita juga melakukannya, sehingga antara kedua tersebut kita dapat memahami materi dengan baik. Nah, untuk saat ini ibu sudah membuat LKPD atau lembar kegiatan peserta didik, yang di sini itu terdiri atas pertanyaan-pertanyaan atau berupa cuplikan wacana tentang perubahan lingkungan ini. Dan nantinya ada pertanyaan yang terkait dengan perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan Anda, kemudian buatkan rumusan masalahnya, kemudian analisis dampaknya, upaya penanggulangannya, faktor penyebabnya, dan hubungannya terhadap kehidupan organisme. Nah, hal ini berkaitan dengan apa yang telah kita jelaskan tadi. Oke, untuk kegiatan akhirnya akan ada kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa paham anak-anak ibu tentang materi yang kita pelajari tentang perubahan lingkungan ini. Oke, untuk LKPD ini dikerjakan berkelompok. Untuk satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, ibu bertanya sebelumnya, apakah di kelas ini sudah ada ibu membagi kelompok diskusinya? Oke, belum ya. Jadi sekarang ibu akan membagi kelompok diskusi terlebih dahulu. Silakan catat ya masing-masing anggota kelompok. Baiklah, untuk kelompok 1, Via, Tita, Putri. Kelompok 2, Damira, Nisa, dan Yogi. Kelompok 3, Laras, Tasya, dan Mutia. Kelompok 4, Randi. Kemudian siapa yang nenekku yang belum dapat kelompok? Rani belum ya. Rani serta ya. Oke, sudah ada 4 kelompok. Jadi untuk masing-masing kelompok akan membahas atau mengangkat suatu permasalahan yang berbeda-beda. Nanti di akhir kegiatan, untuk kegiatan diskusi ini, ibu akan memberikan waktu 30 menit, dan di akhir kegiatan akan ada kegiatan presentasi. Jadi kegiatan diskusi, selain diskusi ada presentasi, kemudian ada kegiatan tanya jawab antara kelompok penyaji dengan teman-teman Ananda lainnya. Oke, sampai di sini paham? Nah, ibu tekankan sekali lagi untuk kegiatan ini. Jadi berkaitan dengan apa yang telah kita bahas hari ini, tidak ada melenceng dari apapun. Nah, sesuai ikuti petunjuk kegiatannya. Kemudian kegiatan dilakukan dengan berkelompok. Nah, kepada teman-teman yang
secara pribadi walaupun kegiatannya berkelompok. Ibu akan memantau kegiatan diskusi yang dilakukan pada hari ini. Oke. Baik, sampai di sini paham ya. Oke, Ibu akan memberikan lembar diskusinya. Silakan kerjakan. Kelompok yang tidak tampil, silakan nanti simak diskusi dari kelompok yang tampil, dan berikutnya jika ada yang masih dilakukan silakan tanyakan kembali. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama agar lebih paham dengan materi tentang perubahan lingkungan. Oke, selamat bekerja. Oke, sudah cukup ya, waktunya sudah habis. Sudah menunjukkan 30 menit. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan presentasi. Jadi untuk kelompok yang pertama silakan tampil untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikannya? Oke, Nifa ya. Baiklah, untuk kelompok 1 akan dipresentasikan oleh Nifa. Nah, sedangkan kelompok yang tidak tampil atau teman-teman yang lain simak presentasi dari kelompok 1. Kemudian kalau ada poin-poin penting yang perlu dicatat silakan dicatat, karena hal ini akan berkaitan dengan ujian nantinya. Soal-soal yang Ibu keluarkan hari ini mungkin akan timbul, akan ada di ujian nantinya. Jadi silakan pahami dan dengarkan dengan baik, catat yang perlu dicatat, kemudian lakukan diskusinya dengan baik. Oke, silakan kepada Nifa, kelompok 1 disilakan. Nah, jadi untuk kelompok 1 ini mengangkat suatu permasalahan, di mana permasalahannya itu tentang polusi atau pencemar yang terjadi di aliran sungai di universitas. Nah, jadi dia mengangkat suatu persoalan lingkungan, aliran sungai yang ada di lingkungan sekitar sekolahnya. Nah, jadi di mana rumusan masalahnya yang diuraikan sudah tepat. Jadi rumusan masalahnya yang pertama, apa penyebab terjadinya pencemaran lingkungan air atau pencemaran di air tersebut. Kemudian faktor penyebab, kemudian sudah merumuskan dampak yang ditimbulkan dengan baik serta penanggulangannya dengan baik. Untuk penampilan dari kelompok 1 itu sendiri penjabarannya cukup jelas, kemudian dapat dipahami oleh kelompok yang lain ya. Jadi Nada Ibu untuk materi untuk kelompok 1-nya mau dibahas sekarang atau nanti saja? Oke, sekarang langsung aja ya. Jadi untuk yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan itu adalah proses perubahan yang terjadi di lingkungan yang menyebabkan perubahan-perubahan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia, sehingga menyebabkan dampak-dampak yang berpengaruh terhadap lingkungan atau komponen yang ada di dalamnya. Nah, dari permasalahan yang diangkat, jadi Ibu mau bertanya kepada Ananda semuanya, tidak hanya untuk kelompok 1 saja. Di sini ada suatu permasalahan yang diangkat oleh kelompok 1, yaitu pencemaran air. Nah, di sini dia termasuk ke pencemaran air. Faktornya apa saja? Bisa saja disebabkan oleh manusia ataupun faktor alam, banjir juga ya. Jadi yang paling faktor pertama yang menjadi utama itu adalah faktor manusia. Nah, manusia yang membuang sampah ke aliran sungai sehingga menyebabkan
perubahan pada bau air, warna air, kemudian struktur air, komponen-komponen yang ada di air akan dirubah, dan ekosistem di air juga akan mengalami perubahan dan akan juga menimbulkan dampak terhadap ekosistem. Ekosistem air akan terganggu, ikan pada mati, fitoplankton dan zooplankton pun akan mengalami pergangguan yang ada di dalam sistem perairan tersebut. Oke. Untuk pertanyaannya, dari permasalahan yang telah diangkat oleh kelompok 1, bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan baik dari segi kita sebagai makhluk hidup, manusia, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang terjadi tersebut. Nah, silakan kemukakan per masing-masing kelompok, nanti berikan kertasnya kepada ibu, atau mungkin anak-anak ibu bisa menyampaikan secara langsung, itu lebih baik, malahan akan menambah poin tambah bagi kelompok yang lain. Oke, boleh? Mau langsung tampil saja? Itu akan lebih bagus sekali. Oke, silakan kepada siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Tasya. Pada Tasya disilakan. Oke, bagus sekali yang disampaikan oleh Tasya bahwa upaya preventif yang dapat kita lakukan untuk pencemaran lingkungan air ini yaitu menyiapkan area pembuangan atau penyaringan air. Nah, kemudian kita menempatkan area pembuangan sampah seperti sampah cair yang kemudian sampah yang anorganik dan sampah organik. Nah, kita pisahkan. Jadi upaya yang diberikan oleh kelompok 1 itu sangat bagus sekali. Itu yang menjadi poin penting dari sampah yang ada di aliran sungai. Oke, berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab. Nah, faktor-faktor penyebab tersebut, jadi kan ada yang manusianya, selain pembuangan sampah pada tempatnya, juga kita bisa melakukan upaya seperti apa? Menerapkan peraturan di lingkungan. Nah, tadi juga sudah kita bahas bahwa peraturan yang kita buat untuk lingkungan ini akan dapat dipatuhi ketika kita memberikan tindak lanjut berupa pemberian sanksi. Nah, terkadang ada pun peraturan tetapi tidak ada sanksi, sama saja orang tersebut akan melanggar. Ada beberapa orang yang memang mengindahkan peraturan-peraturan tersebut, tetapi ada sebagian kecil dari orang tersebut menyimpang atau melanggar. Untuk itu kita memberikan sanksi. Hal tersebut berguna untuk meminimalisir, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Karena dalam kondisi yang ringan itu tidak akan menimbulkan efek yang begitu berat, tetapi kita lihat dari segi luasnya dampak yang ditimbulkan dari segi ekosistem. Jadi perubahan yang terjadi di lingkungan itu akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem, baik itu di darat maupun di air, dan di tanah, di udara, bahkan di ekosistem lainnya. Sehingga dengan begitu, karena kita sudah mengetahui dampak yang akan ditimbulkan, tentu akan kita lakukan. Kita akan menjaga, mengelola, dan melestarikan lingkungan agar tidak terjadinya perubahan-perubahan lingkungan tersebut. Oke, sampai di sini paham? Jadi benar ya, sangat bagus presentasi dari kelompok 1 dengan rumusan masalah yang tepat, kemudian upaya penanggulangan yang bagus, kemudian jabaran permasalahan yang baik, dampak yang penganalisaan tentang dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan itu juga bagus. Nah, untuk kelompok 1 kita berikan aplaus. Oke.
Baiklah, untuk kelompok kedua kita akan tampilkan. Jadi untuk kelompok kedua tadi ada Randi yang ingin saya presentasikan. Pada Randi, silakan. Oke, sebelumnya tadi ada poin-poin penting yang Ibu sampaikan pada kelompok 1. Apakah Anda Ibu mencatat semuanya? Oke, bagus sekali ya. Jadi ya, poin-poin itu akan berguna nantinya di ujian nanti. Oke, sampai di situ paham ya? Bagus sekali. Oke, silakan Randi. Baiklah, Randy mengangkat satu permasalahan yang terjadi di lingkungan. Nah, ya salah satunya itu adalah pencemaran suara. Nah, hal ini menjadi suatu keunikan bagi kita semua karena pencemaran suara ini jarang terjadi atau sering terjadi malahan. Nah, mana pernyataan yang benar dari kedua pernyataan Ibu tersebut? Silakan Via. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Via bahwasanya pernyataan yang benar itu adalah pencemaran suara itu adalah pencemaran yang paling dekat dengan kita, pencemaran yang sering terjadi di lingkungan. Oke. Jadi untuk penampilan kelompok 1, kelompok 2 tentang pencemaran suara ini dengan rumusan masalah yang tepat, kemudian upaya dan penganalisaan dampak yang ditemukan dari pencemaran, kemudian pemilihan solusi yang tepat itu sangat luar biasa. Jadi untuk kedua kelompok yang tampil tadi, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada anak ibu yang ingin bertanya atau masih ada yang ingin diragukan, atau masih ada yang diragukan seperti itu, bisa ditanyakan kembali. Jadi Ibu akan mencoba menjawab. Oke, bagus. Tidak ada ya, cukup. Jadi dari penampilan kelompok 1 dan kelompok 2 serta 3 dan 4 itu adalah penampilan yang luar biasa sehingga menambah pengetahuan kita semua tentang pencemaran lingkungan. Nah, dari kegiatan diskusi ini, jadi nanti ada kegiatan evaluasi. Nah, di sini kenapa pada murung semuanya karena diberi kegiatan evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi ini kegiatan yang soal-soalnya tersebut tidak jauh dari apa yang telah Ibu berikan. Jadi dia soal-soal yang diambil dari yang telah kita bahas tadi. Jadi dan Ibu tidak usah khawatir. Jadi soal-soalnya tersebut mudah. Soal-soal yang telah kita jelaskan tadi. Jadi akan kerjakan secara pribadi, sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Karena mengapa? Karena Ibu akan melihat seberapa pahamnya anak Ibu tentang materi yang telah dijelaskan tadi, yang telah kita bahas bersama-sama. Jadi kalau nanti anak Ibu lihat buku, mencontek punya temannya yang lain, bagaimana Ibu akan mengetahui apakah anak Ibu paham dengan materi yang telah Ibu jelaskan atau belum? Oke, sampai di sini paham ya? Dan sampai Ibu akan membagikan nomor evaluasi. Oke. Waktunya 10 menit ya, tidak lama-lama. Soalnya cuma 10 butir saja. Jadi soalnya juga mudah, silakan jawab. Baik. Oke, dari kegiatan evaluasi yang telah dilakukan, jadi nanti Ibu akan periksa kembali. Jadi kegiatan evaluasi ini terkait dengan materi yang telah kita bahas tadi, pembakaran hutan, kemudian PB. Nah, di sini Ibu tekankan sekali lagi bahwasanya pencemaran yang terjadi di air, udara, tanah, dan lingkungan sekitarnya itu akan menyebabkan dampak yang ditimbulkan itu akan sangat besar ketika kita secara pribadi atau komponen yang ada di lingkungan tersebut tidak menjaga, mengelola, dan melestarikannya dengan baik. Namun sebaliknya itu akan memberikan manfaat kepada kita semua ketika kita mampu menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, contohnya saja seperti kebakaran hutan yang kerap kita dengar di mana-mana yang disebabkan oleh manusia, seperti penebangan hutan secara liar, juga
akan menjadi penebangan hutan, kemudian pembakaran itu tidak baik ya. Kemudian penebangan hutan secara liar itu akan menyebabkan seperti bencana-bencana alam seperti longsor, itu akan berdampak yang tidak baik karena tumbuhan yang ada di hutan tersebut akan menahan terjadinya terpaan tanah, sedang dengan akar yang kuat dan kokoh itu akan meminimalisir terjadinya efek-efek atau dampak-dampak bencana alam. Oke. Jadi dari pembelajaran yang telah kita lakukan yang membahas tentang pengertian, kemudian sifat-sifat, faktor penyebab, jenis, dampak, dan upaya penanggulangan tentang perubahan lingkungan ini diharapkan kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kita mendapatkan teorinya saja, namun kita secara praktik juga memperoleh hasil yang baik. Karena dengan menerapkan kita dapat mempelajari dan memahaminya lebih dalam lagi. Mulai dari pengertian sampai ke hubungan. Apakah anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke, alhamdulillah paham ya, paham semuanya anak ibu. Mantap sekali ya. Oke, dari pembelajaran telah kita lakukan dapat kita simpulkan bahwa pencemaran lingkungan ini disebabkan karena faktor alam pun dan faktor manusia. Nah, kita sebagai manusia berperan penting terhadap lingkungan, harus menjaga lingkungan dengan baik dengan menerapkan etika lingkungan. Nah, dengan menerapkan etika lingkungan tersebut, kita dapat menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga lingkungan tersebut akan memberikan manfaat terhadap lingkungan atau komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke, itulah poin penting yang dapat kita ambil dari mempelajari perubahan lingkungan. Semoga kedepannya apa yang kita pelajari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada pencemaran lingkungan di lingkungan kita, maka kita dapat mencarikan upaya penanggulangannya. Nah, dari mulai pencemaran udara, air, tanah, dan suara yang telah kita bahas tersebut, kita dapat menganalisa dampak dan upaya penanggulangannya. Oke, dari yang telah kita pelajari, semoga kita dapat memahaminya dengan baik, mulai dari jenis-jenis pencemaran serta upaya yang dapat kita lakukan, serta kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena kita ketahui bahwa lingkungan itu sangat berperan penting terhadap kehidupan. Kemudian manusia juga memiliki peran lebih besar terhadap penjagaan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan. Mungkin itu yang dapat Ibu jelaskan. Pada anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Atau kita cukupkan sampai di sini? Oke, kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak ibu yang telah berpartisipasi dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Untuk tugasnya, agar anak ibu lebih paham tentang materi ini, misalkan membuat peta konsep tentang materi pencemaran lingkungan ini. Boleh silakan kreasikan bagaimanapun bentuknya, sekreasi mungkin atau kreatif mungkin, sehingga menghasilkan tugas yang lebih baik dan tentu nilai yang akan diperoleh juga nilai yang lebih bagus. Oke, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.